Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Agnes Sinta Rosaliman Bait, kelas A semester 3 Sosiologi dengan NIM 19030300032. Saya akan menjelaskan tugas 6 metode penelitian sosial review buku ke-6 yang berjudul Di Ilmu Ketidakpastian Metode Biografis dalam Penelitian Sosial yang ditulis oleh Franco Ferrarotti. Langsung saja, yang pertama, sosiologis metodologi sebagai teknik mendengarkan sifat periodik dan tak predikabilitas perilaku manusia. Ada juga waktu dan skema konseptual. Ada juga sejarah non-historis. Sesuai dengan konsepsi tentang realitas sosial yang mengeras atau kehilangan warna internalnya, ketegangan yang bagi Aristoteles adalah sebuah potensi realitas yang direalisasikan atau bentuk yang disempurnakan, yaitu impulsi menuju transformasi potensi menjadi tindakan adalah persepsi sejarah manusia sebagai sejarah kepemimpinan atau elit. Selanjutnya, konsepsi metodologi sebagai tubuh teknik spesifik yang dapat dipertukarkan secara mekanis sebagai sarana murni untuk diterapkan pada dunia manusia sebagai objek penelitian dunia. Selanjutnya, dalam kondisi instrumentalisasi penelitian, terdapat juga kebijakan penelitian yang dilihat sebagai posisi diri yang sadar akan penelitian, dan satu-satunya sejarah yang mungkin bukanlah kehidupan sejarah, yang berpotensi menjadi kehidupan kita masing-masing. Selanjutnya, sejarah sebagai memori kolektif. Terdapat satu pernyataan yang mengatakan, bukankah itu menakjubkan? Dan dalam beberapa hal sungguh menakjubkan. Budaya yang paling dijiwai dengan historisme di sana, haruskah lahir kritik yang paling halus dan fatal? Akhirnya yang seharusnya menjadi kritikus sejati karena dia memiliki temperamen dalam pelatihan untuk perlombaan. Selanjutnya juga, dengan wawasan yang luar biasa, Nietzsche ini dia menghadirkan suatu elemen dasar penelitian yang saat ini berkaitan dengan antropologi budaya dan sejarah sosial, atau bahkan mungkin diekspresikan secara polemik untuk sejarah. Selanjutnya, individu juga ditakdirkan untuk kembali dan membentuk suatu subsikap sosiologis yang sebenarnya dari proses sejarah. Bertahan keterpisahan sosiologi. Situasi budaya tidak hanya terjadi di Italia, namun juga terjadi dalam konteks kehidupan sekarang. Di Italia menggambarkan tentang konteks kehidupan yang menjelaskan yang agaknya sangat paradoks, yang menjelaskan tentang sebuah jenis logo sosiologis, dengan kata lain menghadirkan suatu transmigrasi antara konsep dan juga teori. Selanjutnya yaitu sejarah hidup sebagai metode dasar. Sejarah hidup sebagai metode dasar analisis sosiologi secara praktis menghilangkan dan mereduksi hal serupa dengan cara melakukan komunitas atau dalam konteks komunitas. Selanjutnya yaitu pada tahun 1950-an pada konsekuensi manusia, soal-soal pembangunan teknis dan ekonomi industri, kemudian mulai mengumpulkan sejarah kehidupan dan dokumen autobiografi keadaan di beberapa komunitas Italia yang tampaknya itu ditempelkan dengan paksa dan dalam proporsi yang penting oleh proses industrialisasi. Jadi penulis menjelaskan bahwa saya sangat terkesan dengan karakter sintesis dari mobil akun biografis sebagai praktik kehidupan. Namun di saat yang sama juga saya merasakan bahwa terdapat hal yang tersisa oleh fakta yang tak terbantahkan bahwa individu biografi bagaimanapun adalah kisah yang unik dan tidak dapat kita menjelaskan tentang takdir hidupnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu biografi dan konteks. Untuk alasan ini penulis berusaha dengan sangat berhati-hati dalam menghubungkan biografi pembagian dengan global, karakteristik struktural dan situasi historis yang diberikan. Selanjutnya yaitu pada tahap rencana intelektual. Terdapat yang pertama itu studi tentang Thomas dan Jet itu menjelaskan tentang petani Polandia di Eropa dan Amerika. Jadi itu berkaitan dengan fungsi biografis materi murni, ilustrasi yang berkaitan dengan pengetahuan. Selanjutnya yaitu fase
Yang B berkaitan dengan fase fit, itu menjelaskan tentang mengkritik dasar-dasar Oscar mengenai penelitian Lewis tentang budaya kemiskinan. Selanjutnya C, fase saat ini di mana menjelaskan tentang asosiasi dasar melalui biometode grafis yang berpusat pada beberapa variabel fundamental seperti pengalaman kerja, struktur kelas global, posisi struktural, dan konteks. Selanjutnya, otonomi dari metode biografis berkaitan dengan yang pertama, yaitu menjelaskan tentang kemungkinan untuk menghidupkan kembali. Yang kedua, itu menjelaskan tentang usaha yang disalahpahami secara luas oleh interpretator dan persuasi historis. Selanjutnya, yaitu menjelaskan tentang penglihatan yang harus dilakukan. Jadi itu berkaitan dengan kritik keras oleh Max Weber yang menginginkan khotbah harus pergi ke biara. Seperti itu, jadi itu menjelaskan tentang hal agama. Selanjutnya penggunaan minimalis itu berkaitan dengan tambahan dan ilustrasi, berkaitan dengan pertimbangan yang dikumpulkan dan dianalisis secara terpisah. Ada juga penilaian yang disarankan, ada juga partisipasi empatik dan yang pada dasarnya itu bersifat artikal. Selanjutnya yang kedua dari autobiografi dari individu, untuk itu masalah dan perspektif kelompok. Jadi metode biografi tradisional itu lebih menyukai materi sekunder atau lebih objektif ke yang utama atau yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam kontak dengan subjek penelitian. Sistem secara tematis membawa yang sekunder ke yang utama, meskipun pelepasan epistemologi ini dalam metode guna mempertahankan nilai dan melanggar metodologi tradisional. Biografi dan masyarakat, yang pertama berkaitan dengan citra total dari sistem sosial, dari ruang sosial di mana sosialitas digambarkan. Selanjutnya penjumlahan yang berjalan berkaitan dengan akun biografis. Selanjutnya yaitu praktik manusia sebagai praktik totalitas, bertindak sebagai sintesis yang aktif dari sistem sosial, dan individu sebagai sejarah sosial yang dijumlahkan dari sebuah praktek. Jadi terdapat dua proposisi yang menyeratkan suatu bagian heuristik yang melihat universal melalui singular, yang mencari tujuan dengan bergantung pada subjektif, dan yang menemukan hal yang umum melalui hal yang khusus. Selanjutnya elemen pertama sebuah dialektik relasi berkaitan dengan orang tidak pernah menjadi individu. Akan lebih baik jika kita menyebut A, dia itu sebagai alam semesta tunggal. Jadi dia itu dijumlahkan, dan pada saat yang sama dan waktu yang diuniversalkan oleh zamannya, dia menghitung ulang dengan menjadikan dirinya sebagai singularitas. Metode non-analitik ini memiliki tambahan yang penting dalam menyelesaikan masalah. Itu pertama berkaitan dengan bagaimana gerakan ganda antara in-kutub dalam pembagian dan kolektif dari setiap struktur. Selanjutnya itu dengannya referensi konstan untuk praktik individu, bukan epistemologi dalam perspektif logis dan metode biografi yang tidak menyeratkan nominal. Selanjutnya yang ketiga yaitu bukankah pendekatan yang dilakukan dalam biografi itu menyediakan kemungkinan praktis dan penggunaannya. Selanjutnya bidang mediasi sosial. Bagian heuristik stimulan dari biografi ke masyarakat dan sebaliknya secara konsekuen itu menyeratkan teori dan tipologi mediasi sosial yang membentuk bidang aktif dalam penerimaan totalitas lokal, seperti itu. Selanjutnya itu adanya biografi kelompok utama, yaitu ide ini tidak terlalu dibuat-buat dan misalnya itu menjelaskan tentang jawaban untuk dua masalah yang ditunjukkan. Jadi setiap teori itu menjadikan landasan sosial atau sosiologis metode yang dimulai dari setiap atom sosial, baik individu, interaksi yang jatuh ke dalam nominalisme, seperti itu. Selanjutnya berkaitan dengan individu bukan atom sosial. Jadi metode biografis hampir selalu berpaling ke dalam berpaling dan terbagi. Jadi pilihan yang menyembunyikan bukti sebuah kesalahpahaman yang menjelaskan tentang individu yang tidak atau sudah terlalu sering dipercayai sebuah atom sosial, dan dengan demikian unit heuristik yang paling mendasar dari sosiologi itu menjelaskan tentang menjadi suatu elemen yang paling mendasar dalam sosial atom.
Soalnya paradoksnya unsur otentik sosial dalam dirinya dipandang sebagai kelompok utama yang dalam suatu sistem yang tampaknya sangat kompleks, yang pada kenyataannya merupakan objek yang paling sederhana dalam bidang menyelesaikan bidang benda-benda seperti itu. Selanjutnya itu fase interaktif, yaitu jika sejarah sebagai metode dasar analisis sosiologis, maka harus membalikan kerangka tradisional yang mengatasi fetisisme dan kuesioner kaku yang sudah ada tahun 1950-an seperti itu. Selanjutnya spontanitas irasialisme dari neo-Heraklitas. Jadi mereka juga mengagungkan impuls spontan dan kembali ke pribadi dan pada juara mengenai pengalaman langsung atau mempersembahkan diri seperti itu. Jadi mereka itu menyamar sebagai juara dalam perbedaan pendapat, marginalisasi secara total. Selanjutnya yaitu biografi kelompok bukanlah terapi kelompok. Untuk argumen umum, yaitu memperingatkan bahwa biografi grup tidak ada hubungannya dengan berbagai teknik terapi kelompok. Jadi secara metodologis, proposal yang diajukan tidak hanya digunakan untuk menyembunyikan diri sendiri dari risiko psikologi sosial dengan membuat institusi aspek-aspek nasional yang menghilang atau dalam aspek-aspek yang sulit. Selanjutnya kematian subjektivitas atas nama reevaluasinya. Jadi implikasi kognitif dan praktik politik dari situasi ini yaitu disingkapkan dengan semangat yang kejam. Jadi menjelaskan tentang komunitas dan model dan implisit yang menerima gagasan parlementer tentang antagonisme nyata. Selanjutnya yaitu kekhususan file metode biografi dari penelitian sosial naturalistik untuk riset bersama berkaitan dengan kebutuhan ganda yang meningkatkan minat dalam penggunaan sosiologis biografi sesuai dengan kebutuhan dasar ganda. Jadi kebutuhan untuk pembaruan metodologis yang muncul dari krisis umum dari alat heuristik sosial. Ada juga perlunya antropologi yang baru yang muncul dalam lanjutan kapitalisme. Selanjutnya peningkatan epistemologi dari metode biografi. Ada metode biografi sejak awal telah dilakukan sebelum dikirim sebagai tantangan ilmiah yang memiliki dua kejutan. Selanjutnya itu kemiskinan epistemologi dari biografi yang diambil dalam bentuk reduksi yang menjadi materi biografi yang diajukan. Selanjutnya ada kemiskinan epistemologi dari biografi metode yang mengambil keduanya. Ada juga pengurangan biografi yang menjadi penjajaran informasi dan mengirimkan kembali apa yang kita miliki yang disebut dengan tantangan epistemologi. Selanjutnya upaya epistemologi di antara para ahli metode biografi sifatnya melekat pada taruhan epistemologi yang telah lolos dari mereka. Jadi faktanya itu menjelaskan tentang biografi yang kembali dalam naungan epistemologi dari ilmu alam objektif, induktif studi tentang korelasi konstan seperti itu. Selanjutnya yaitu spesifikasi dari metode biografi bersama penelitian dan masalah metodisnya. Jadi menjelaskan tentang penolakan kekhususan biografi, berkat nomor metodologi dan teknik reviewing seperti itu. Selanjutnya berkaitan dengan FOMARI, kembali dari swasta ke publik melalui mediasi. Selanjutnya mulai dari keluarga dan pribadi untuk menggenggam di dalamnya dasar sosial dan negara. Bacaan reduktif berikut dari psikologi interaksi, direduksi yang menjadi penolakan ketertarikan klasik. Selanjutnya ada konsekuensi konsepsi reduktif tentang ideologi. Ada juga kode afektif yang dipilih untuk yang dimiliki dalam karakter formal. Selanjutnya berkaitan dengan menentukan kehidupan bawah sadar afektif kelompok, mulai dari keluarga, pribadi dalam menggenggam dasar-dasar sosial. Ada juga berkaitan dengan bacaan reduktif dalam psikologi. Ada juga berkaitan dengan konsekuensi atau konsepsi reduktif, berkaitan dengan kode afektif, dan selanjutnya berkaitan dengan struktur informal. Oleh karena itu, dalam analisis struktural dari kelompok psikologis
institusional harus dimulai dari struktur afektifnya. Dengan cara yang sama, psikoanalisis ideologi harus dimulai dari struktur sosial, bukan dari struktur psikologi sosial. Demikianlah hasil presentasi saya. Semoga video saya dapat bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih.